Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan memberikan keteguhan kepada kita selalu berada di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jemaah sekalian kita akan mempelajari salah satu kitab ya dari para ulama, yang mana kitab ini bisa kita sebut sebagai kutaib ya, atau kitab ringkas, berjudul An-Nasaih Al-Mufidah fi Tahrimil Ghibati wan Namimah. Ya, An-Nasaih Al-Mufidah fi Tahrimil Ghibah wan Namimah. Artinya nasihat-nasihat yang bermanfaat tentang haramnya ghibah dan namimah. Ya, karya Al-Faqir ila Rabbih wa Maula Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ulayyad hafizahullahu taala au rahimahullahu taala. Ya, buku ini jemaah sekalian dicetak ya, cetakan yang ketiganya oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar tahun 1423. Ya, jadi kurang lebih 24 tahun yang lalu ya, ini cetakan ketiganya dan sudah lama. Namun buku ini insyaallah ya, di dalamnya terdapat faedah penting ya perihal tentang haramnya perbuatan ghibah wan namimah. Baik, kita langsung masuk kepada kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, di sini beliau mengawali kitabnya dengan memuji ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya, mohon pertolongan kepada Allah, berlindung dari segala macam keburukan ya, baik pada jiwa maupun pada perbuatan. May yahdihillahu fala mudhillalah, ya, siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyimpangkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah simpangkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, lalu beliau mengucapkannya dua kalimah syahadat. Ya, amma ba'd fa hadhihi nubdhatun yasirah fit tahdhiri minal ghibati wan namimah. Ya, jadi ini adalah sebuah risalah ya, sebuah tulisan yang berisi peringatan ya tentang ghibah dan namimah. Ya, penjelasan tentang haramnya kedua perbuatan tersebut serta dalil-dalilnya ya dalam Al-Qur'an, ya dalam As-Sunnah serta ijma' para ulama. Wal hamil ala jam'i hadhihi nubdah, ya, kenapa beliau mengumpulkan materi ini jamaah sekalian, yaitu semata-mata nasihat ya kepada kaum muslimin ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka beliau pun berdoa ya, wallahu as'al, ya, kepada Allah saya bermohon agar menjadikan ya tulisan ini ikhlas karenanya,
ikhlas karena Allah, dan semoga Allah memberikan manfaat ya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga salawat dan salam terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Baik, bab yang pertama. Bab tahrimil ghibati minal Qur'an, ya, bab tentang diharamkannya perbuatan ghibah dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama jemaah sekalian, yaitu beliau merujuk kepada surah Al-Hujurat. Ya, coba kita tampilkan di sini surah Al-Hujurat, jemaah sekalian, ayat yang ke-12, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya, apakah suka salah seorang di antara kalian untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumuh, ya, tentu hal itu kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan fihi nahyun 'anil ghibah. Ya, jadi ayat tadi menjelaskan ya tentang haramnya ghibah. Ya, sampai-sampai diserupakannya dengan makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ya, makan bangkai saja nggak boleh, ya, apalagi saudaranya. Ya. Dan Nabi SAW telah menjelaskan ya jemaah sekalian tentang apa itu ghibah. Ya, ketika beliau ditanya tentang apa itu ghibah, ya, beliau menjawab, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, yaitu engkau menyebutkan ya tentang saudaramu apa yang dia tidak menyukainya. Ya, ya, mungkin tentang kekurangannya, ya, mungkin tentang aibnya, ya, mungkin tentang fisiknya, ya, mungkin tentang apapun ya kekurangan saudara kita, atau apa yang dia tidak suka dibicarakan, membicarakannya sama sekalian, maka ini adalah perbuatan ghibah. Nah, ini tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau sebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Nah, lalu beliau ditanya, bagaimana ya Rasul kalau pada saudara saya itu ada yang saya ucapkan tadi, ya, maksudnya yang saya sebutkan tentang saudaraku, tentang orang yang beriman tadi memang benar seperti yang saya sebutkan, yang saya bicarakan. Maka beliau menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Ya, kalau memang benar apa yang kau ucapkan, berarti engkau telah menghibahnya. Ya, jadi menghibah itu bukan membicarakan yang tidak ada padanya, yang ada padanya teman sekalian. Tetapi dia tidak menyukainya. Wa illam yakun fihi, kalau bukan ada padanya, yang kita bicarakan enggak benar sama sekalian tentang saudara kita tersebut, faqad bahattahu, maka berarti engkau telah memberikan tuduhan palsu kepadanya. Ada dua kemungkinan ya, kalau benar yang dibicarakan dari ya apa yang tidak disukai saudara kita tersebut, berarti itu adalah ghibah. Kalau benar sama sekalian, saya ulangi, kalau benar berarti ghibah, kalau tidak benar berarti apa? Buhtan, ya, tuduhan palsu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik. Sekarang dalam as-sunnah, dalam hadis, ya, dalil ghibah dalam hadis yang dilarang. Fi tahrimil ghibah minas sunnah, ya. Wa hiya aktsar min an tuhsar, ya. Jadi haramnya ghibah dalam as-sunnah atau dalam hadis ini lebih banyak untuk dikumpulkan. Ya, artinya sangat banyak sekali. Wa ashhar min an tudhkar, sangat terkenal sekali untuk disebutkan. Ya, jadi lebih dikenal daripada disebutkan, ya, sudah sangat diketahui.
Namun wa nadhkuru minha insyaallah taala ma tayassar. Namun kita akan sebutkan ya apa yang mudah insyaallah taala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya ya, dalam Sahih Al-Bukhari, babul ghibah, bab tentang ghibah. Dan firman Allah taala, wala yaghdab ba'dukum ba'dha, Al-Hujurat 12. Beliau menyebutkan sebuah riwayat jemaah sekalian pada bab tersebut, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di mana pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, dua makam. Lalu beliau bersabda, innahuma, ya, sesungguhnya kedua penghuni makam ini la yu'adzaban, sedang diazab, sedang disiksa. Ya, kita berlindung ya kepada Allah dari siksa kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Amma hadza, yang pertama dari penghuni dua kubur ini, fakana la yastatiru min baulih, maka dia tidak yastatir dari kencingnya. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, yastatir itu la yatajannab au la yahtarizu min najasatil baul, tidak menjauhkan dirinya dan pakaiannya daripada najisnya kencingnya. Ya, itu makna la yastatiru min bauli. Ya, berarti sembarangan ya jemaah sekalian, tidak membersihkan dirinya dari, mohon maaf, buang air kecilnya. Nah, yang kedua, wa amma hadza fakana yamshi bin namimah. Nah, orang yang kedua ternyata dia berjalan dengan namimah. Ya, ini istilahnya yamshi ya, yamshi itu berjalan. Maksudnya apa? Dia berusaha untuk apa? Melakukan namimah atau adu domba. Disiksa di azab kubur. Maka beliau pun jemaah sekalian, mungkin karena kesian ya beliau da'a bi'asibi ratbin. Saya ulangi, da'a bi'asibi rutabin. Ya, beliau minta didatangkan yaitu asib rutab, ya, artinya adalah pelepah kurma basah. Pelepah kurma basah. Fasyaqqahu bithnain, lalu beliau membelahnya menjadi dua. Fagharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan. Beliau tancapkan yang satu pada makam yang satu lagi pada makam yang satu. Tujuannya apa? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan ya, keduanya diringankan azabnya selama kedua yang beliau tancapkan tadi belum kering. Mudah-mudahan diringankan apa? Azabnya. Ya, ini menunjukkan kedua penghuni kubur tersebut muslim, mukmin. Ya, karena kalau tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha apa? Meringankan azab dari kedua orang tersebut. Dan menunjukkan yang kedua bahwasannya jamaah sekalian azab kubur itu benar adanya. Beliau menyatakan innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang disiksa. Dan yang ketiga menunjukkan bahwasannya ya tidak bersuci, tidak bersihkan diri dari buang air kecil, buang hajat jamaah sekalian, dan suka menyebarkan namimah, adu domba. Maka ini termasuk perbuatan yang bisa mendatangkan azabul qabr wal iyadzubillah. Nah, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dalam kitab beliau menyebutkan ya riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati dua makam tadi, ya ini redaksi yang lain ya, beliau bersabda innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal baul. Ya, jadi hampir sama redaksinya, cuma di sini ada tambahan bala. Ya, artinya apa? Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa pada sesuatu yang besar, bala, bahkan. Ya, artinya apa? Bahkan kedua perbuatan itu adalah sesuatu yang besar. Bahkan perbuatan yang dilakukan keduanya sesuatu yang besar. Ya, wallahu alam yang dimaksud yaitu perbuatan tadi mungkin dianggap remeh, padahal sesuatu yang besar. Yang pertama kalimatnya tidaklah keduanya disiksa pada sesuatu yang besar. Ya, mungkin dalam anggapan manusia. Bala, bahkan
Artinya apa? Padahal perbuatan itu perbuatan yang besar. Wa ma yu'adzabani illa fil ghibati wal baul. Keduanya tidak diazab kecuali pada ghibah dan al-baul. Ya, al-baul itu mohon maaf yaitu kencing. Ya, maksudnya perihal ya tidak bersuci atau tidak menjauhkan dirinya dari najisnya kencingnya tersebut. Hadis ini sanadnya sahih ya jemaah sekalian, bisa dilihat lebih lanjut pada kitab Fathul Bari ya, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Baik. Kemudian wa akhraja Syaikhan ya, Imam Al-Bukhari dan Muslim ya juga meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau bersabda di dalam khutbah beliau ya ketika haji wada jemaah sekalian, di mana beliau menjelaskan inna dima'akum ya sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum dan harta-harta kalian, wa a'radakum dan kehormatan-kehormatan kalian, alaikum haram adalah haram atas kalian, haram atas kalian. Ya, artinya apa jemaah sekalian? Tidak boleh menumpahkan darah saudara kita seiman, tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh menipu hartanya, tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Ya, jadi darah, harta, ird, ya kehormatan ini dijaga. Kahurmati yaumikum hadza ya seperti haramnya ya mulianya hari kalian ini, fi syahrikum hadza di bulan kalian ini, fi baladikum hadza di negeri kalian ini. Ala hal ballaghtu, bukankah telah aku sampaikan? Ya, ini termasuk nasihat-nasihat akhir ya, karena kita tahu haji beliau yaitu haji yang pertama dan terakhir yang disebut haji wada jemaah sekalian, yang mana haji tersebut di mana beliau menyampaikan ya di khutbah Arafah ya di haji wada tadi, salah satunya tentang perihal bahwasanya darah, harta dan kehormatan kaum muslimin adalah haram. Ya, haram artinya jangan sampai ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya, dijatuhkan kehormatannya. Seperti haramnya hari kalian ini, ya hari Arafah. Fi syahrikum hadza di bulan kalian ini ya, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza di negeri kalian ini, Makkah Al-Mukarramah. Ala hal ballaghtu, bukankah telah aku sampaikan? Kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Sunan Abi Dawud ya, dalam Sunan Abi Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku bertanya, saya ulangi, saya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah, cukuplah engkau wahai Nabi dari Safiyah demikian dan demikian, ta'ni qasirah ya. Jadi begini, ada di antara Ummul Mukminin itu yang bernama Safiyah sama sekalian. Kita tahu Safiyah itu binti Huyai bin Akhtab, anak salah satu pemuka Yahudi. Tapi Safiyah pada akhirnya masuk Islam, menjadi salah satu ummahatul mukminin. Rupa-rupanya usianya itu sepertinya sebaya ya dengan Hafsah ya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada sedikit rasa ya dalam tanda kutip ya kecemburuan ya sama sekalian di hati Aisyah radhiyallahu anha karena sebaya. Kalau yang enggak sebaya enggak seperti Saudah ya, Saudah kan usianya lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Aisyah menaruh sesuatu ya, kecemburuan. Nah, lalu Aisyah itu radhiyallahu anha menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya Safiyah itu demikian dan demikian. Apa demikian itu ditafsirkan qasirah. Ya, apa qasirah itu sama sekalian? Ya, maksudnya Safiyah itu dalam keadaan tidak tinggi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kaget ya terhadap ucapan Aisyah. Beliau pun memberikan sabdanya dan tegurannya, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu, seandainya dicampur dengan air laut tentu akan mencampurinya. Ya, maksudnya kalimat yang kau ucapkan itu kelihatannya satu kalimat, kelihatannya singkat, remeh, tetapi sesuatu yang besar.
Kalau dicampur dengan air laut bisa mencampuri. Dan air laut kan sangat luas kalian. Dicampur bisa mencampuri. Berarti sangat berbahaya, sangat besar keadaannya. Ya, padahal ini hanya mensifati Bapak sekalian, mensifati seseorang ya. Kalau kita luaskan ya, kita mensifati orang ya, menyebutkan ya sesuatu keadaan yang dia tidak suka itu ternyata tidak boleh. Ya. Ya, kalau ini kalimatnya seperti ini, kalau kita kembangkan kepada kalimat yang lain Bapak sekalian, yang orang tersebut tidak suka, maka juga tidak boleh tentang fisiknya seseorang. Demikian. Baik, kemudian wa fi hadits Mu'adz ya, dari hadis Mu'adz Ibnu Jabal ya radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, ini dialog beliau dengan Mu'adz ya radhiyallahu anhu, ada beberapa kalimat. Ya, kemudian di bagian akhirnya itu atau tengah ke akhir beliau bersabda, "Tsaqilatka ummuka." Ya. Wahal, bukankah manusia itu ditelungkupkan atas wajah-wajah mereka, au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, kecuali dengan sebab lisan-lisan mereka. Ya, maksudnya sama sekalian lisan itu bisa menjerumuskan. Ya, ibaratnya lidah itu tidak bertulang. Ya, jadi kalau tidak dijaga, tidak hati-hati sama sekalian, bisa mengarahkan kepada neraka. Nah, coba kalau kita renungkan ya, lisan itu bisa ke arah baik ya. Misalnya apa? Misalnya qiraatul Quran, zikir, ya, nasihat yang baik, kalimat thayyibah. Tapi bisa juga ke arah yang enggak baik. Ya, seperti apa? Seperti al-kadzib ya, kebohongan, syahadatuz zur ya, sumpah palsu. Ya, seperti juga ghibah ya, perbuatan ghibah, membicarakan aib orang lain, namimah ya juga dengan lisan. Ya, bisa juga al-fuhs ya, perbuatan perkataan yang keji, yang tidak baik, yang tidak senonoh. Ya, termasuk juga adalah al-qaulu 'ala Allah bighairi ilmin, perkataan tentang Allah tanpa ilmu dan sebagainya. Ini ketergelinciran lisan. Ya, biasanya istilahnya ulama itu afatul lisan. Ya, afatul lisan ya, ketergelinciran lisan. Ini sangat bisa membahayakan ya sama sekalian. Dan salah satu ustadz kita, Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah taala, beliau punya kitab khusus ya tentang masalah lisan ya, dan insyaallah sangat mencakup ya daripada ketergelinciran lisan. Nah, wa fil haditsil akhar ya, dalam hadis yang lain ya, beliau menyatakan ya, inna arbar riba indallahi istihlal irdi imri'in muslim. Ya. Sesungguhnya termasuk riba yang paling riba di sisi Allah jemaah sekalian, ya, riba yang paling riba di sisi Allah adalah menghalalkan kehormatan seorang muslim. Ya. Berarti apa? Menjatuhkan, menodai kehormatan seorang muslim bukan perkara yang ringan, tetapi termasuk dosa besar. Ya, menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang tidak boleh dalam agama sekalian. Tidak hanya merampas hartanya, tidak hanya membunuh, menjatuhkan kehormatannya itu tidak boleh. Ya, ini kita lebih hati-hati ya, apalagi di era media sosial ya, sama sekalian sangat luar biasa. Jadi hati-hati dalam hal ini, jangan sampai menjatuhkannya harga diri atau kehormatan seseorang. Nah, Allah berfirman dalam suratul Ahzab 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Ini luar biasa ya. Jadi, dan orang-orang yang mereka itu menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Ya, ini potongan ayat ya dalam Al-Ahzab 58. Ya, berarti mendapat ancaman azab Allah ya, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Ya, termasuk di sini adalah masalah kehormatan. Baik, kemudian riwayat yang lain ya, Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi menjelaskan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghibatu asyaddu minaz zina ya, bahwasanya ghibah itu lebih berat daripada zina. Tuh, berarti ghibah ini bukan dosa kecil ya, tapi dosa besar misalnya. Karena zina itu dosa besar. Ya, dan zina itu termasuk pokok-pokoknya dosa besar. Ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan
zina itu termasuk pokok-pokoknya dosa besar ya, ada 4. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua membunuh jiwa, yang ketiga adalah berzina, yang keempat adalah sariqah, mencuri. Nah, disebutkan di sini beliau menyatakan ghibah itu lebih berat daripada zina. Lalu sahabat tanya, bagaimana ya Rasul hal tersebut? Maka beliau menjawab, ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi wa sahibul ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Orang yang berzina itu sangat mungkin bertaubat ya. Lalu Allah taubati atas taubatnya, Allah terima taubatnya. Tetapi kalau orang yang berbuat ghibah, sahibul ghibah, maka dia tidak diampuni ya, sampai yaghfiru lahu sahibuhu, orangnya mengampuninya, maksudnya memaafkannya. Maksudnya orang yang ghibah tadi jamaah sekalian itu akan mendapat ampunan Allah setelah apa? Orang yang dighibahi tadi apa? Memaafkan. Lalu tahunya bagaimana? Ya berarti harus menyampaikan. Ya mohon maaf saya sudah menghibah Anda, tolong saya dimaafkan. Kalau enggak gitu kan enggak tahu. Nah di sini dijelaskan orang yang ghibah itu tidak diampuni sampai sohibnya itu apa? Yang dighibahi tadi memaafkan orang tadi. Paham ya sekalian ya? Berarti ini apa? Ada kaitannya dengan manusia. Kan kalau kita hubungan dengan taubat itu syaratnya kan 3 ya. Nah, kalau kaitan dengan manusia tambah 1, menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Ya, riba, fitnah, tuduhan ya, ataupun apapun ya, termasuk masalah harta. Ini menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan dulu. Ya. Ya meskipun ada yang berpendapat ya, ada yang berpendapat tidak harus seperti itu ya kalau ghibah, tetapi lebih amannya sekali meminta apa? Meminta dimaafkan kepada orangnya. Ya, ya kalau malu menyebutkan hal tersebut ya mungkin secara umum ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, ada kekhilafan dengan bahasanya lebih umum ya sekalian. Ya, kalau lebih khusus kan seperti tadi, mohon maaf saya telah menghibah Anda. Ya, kalau dia memaafkan baru insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, menurut Imam Al-Mundhiri wal asba annahu mauquf ya, bahwasanya hadis di atas itu lebih dekat kepada mauquf ya. Mauquf itu perkataan yang diucapkan oleh sahabat. Ya, artinya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi lebih kepada sahabat. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan ya bahwasannya riwayat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qabrin ya, beliau melewati satu kubur yu'adzabu sahibuhu, yang mana orangnya diazab ya, beliau menjelaskan inna hadza yaqulu luhuman nas, sesungguhnya orang ini ya, maksudnya dulunya waktu di dunia itu suka makan daging manusia. Berarti apa? Ghibah teman sekalian. Ya, karena dalam Al-Hujurat tadi disebutkan apa? Seakan-akan memakan bangkai saudaranya. Ya, orang ini makan daging-dagingnya manusia. Ya, nah, menurut penjelasan Imam Ibnu Hajar ya, dalam Fathul Bari, rawi-rawi hadis tersebut adalah muwaththaqun ya, bisa dipercaya, siqah, dan ditafsirkan makan daging manusia ya, yasduqu 'alan namimah wal ghibah. Ini berarti apa? Maksudnya ke arah ghibah dan namimah, makan daging manusia. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lamma urija bi marartu biqaumin lahum adhafir min nuhasin yakhbisuna wujuhahum wa sudurahum. Ya, ketika beliau di mi'rajkan ya, ada istilah Isra, ada Mi'raj ya. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu yang dinaikkannya dari Masjidil Aqsa ke langit. Nah, ketika beliau di mi'rajkan, saya melewati satu kaum yang mereka itu punya adzafir ya, adzafir itu kuku-kuku min nuhasin ya, dari tembaga. Ya. Yakhmisuna wujuhahum, lalu mereka mencakari wajah-wajah mereka ya dengan kukunya sendiri ya Mas kalian, yang terbuat dari tembaga nuhas, dan dada-dada mereka. Lalu saya tanya, siapa mereka wahai Jibril?
Maka Jibril alaihissalam menjawab, mereka itu orang-orang yang yakuluna luhuman nas, suka makan daging manusia, wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka terjatuh pada kehormatan mereka. Ya, berarti ahli ghibah, namimah di dunianya, dan suka menjatuhkan apa jemaah sekalian, kehormatan saudaranya sesama muslim. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yufdil iman ila qalbihi la taghtabu al-muslimin." Wahai sekalian, ya, mereka orang-orang atau siapa yang beriman dengan lisannya dan belum sampai iman kepada hatinya, jangan kalian menghibah kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim, jangan kalian mencari-cari aurat mereka. Ya, berarti jangan mencari-cari aibnya saudara kalian. Ya, mencari-cari kesalahan, ya. Kalau dalam bahasa ayat itu wala tajassasu, ya, jangan kalian memata-matai. Ya, kalau di sini jangan kalian mencari-cari aurat saudara kalian, ya, maksudnya aib, kekurangan. Fa inna man yatba'u auratil muslimin, karena siapa orang yang dia mencari-cari kesalahan auratnya orang-orang muslimin, aibnya mereka, yatba'ullahu auratahu, Allah akan mencari auratnya, ya, maksudnya aibnya. Wa man yutba' auratuhu, siapa yang dicari auratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yafdahuhu, Allah akan menyingkapnya, walau fi jawfi rahlihi, walaupun di kedalaman apa, tunggangannya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini intinya jemaah sekalian, hadis ini larangan untuk berbuat ghibah. Yang kedua, larangan untuk mencari-cari aib atau kesalahan saudara kita. Jadi begini jemaah sekalian, kalau ada kesalahan, ya, atau kekurangan, ya, atau kekhilafan saudara kita sama sekalian, itu yang dilakukan sebaiknya adalah memberikan nasihat kepadanya, ya, memberikan nasihat langsung kepadanya. Nah, ini nahi mungkar. Tapi kalau tidak tampak, ya, kita nggak tahu sama sekalian, maka itu tidak perlu dicari. Kalau tampak dan kita tahu itu mungkar, dinasehati. Ya, kan ada hadisnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dari kalian, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Man ra'a, siapa yang melihat. Berarti kalau enggak melihat kan enggak perlu dicari ya sekalian. Ya, dia jangan mencari apa? Kesalahan orang, kecuali kalau dalam lingkup wilayah kita. Ya, misalnya dalam keluarga, ya, kita ingin tahu anak kita apa yang dia lakukan, ya, kita khawatir terjerumus, paham ya mas, terjerumus kepada yang enggak baik, ya, kita ingin meneliti siapa temannya, apa yang dia lihat, ya, misalnya di HP-nya atau apa, ya, tujuannya untuk apa? Supaya tidak terjerumus. Masih dalam wilayah kita, ini memang kewajiban, ya, memang boleh sama sekalian. Tapi kalau lingkupnya sudah orang lain, maka urusannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau tampak pada kita mungkar di hadapan kita tahu, maka di sini kita berusaha menasehatinya, ya, supaya dia kembali kepada jalan apa? Kebenaran. Nah, baik, halaman ke-10, pasal yang ketiga. Kalau tadi Quran sudah, sunnah sudah, sekarang sahabat. Fasal fi ma ja'a li sahabat radhiyallahu anhum fi hadzal bab wa huwa katsir, ya. Riwayat-riwayat yang datang, ya, dari kalangan para sahabat, ya, tentang hal ini, dan ini adalah sangat banyak sekali. Ya, di antaranya bahwasanya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah masuk ke tempat sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika itu sahabat Abu Bakar yajbidu lisanahu, ya, sepertinya sedang memegang lisannya, ya, sahabat Abu Bakar. Maka Umar itu menyampaikan, mah ghafarallahu lak, mah semoga Allah mengampuni anda. Ya, maksudnya Umar itu, kenapa wahai sahabat Abu Bakar, anda memegangi lisan anda?
ada apa ya? Maka Abu Bakar pun menjawab, hadza auradani al-mawarid, inilah yang menjatuhkanku pada, ya maksud sederhananya pada jurang-jurang kebinasaan. Ya maksudnya aku khawatir dengan lisanku ini. Aku khawatir karena ini bisa mengarahkanku pada apa? Mawarid ya, mawarid ya sumber-sumber ya. Maksudnya wallahu alam bisawab, itu ke terjerumusan, ketergelinciran bisa dengan lisanku ini. Ya. Nah, ini riwayat ya menunjukkan takutnya para sahabat ya terhadap apa lisannya jemaah sekalian dari ketergelinciran atau afadul lisan. Nah, sahabat Umar radhiyallahu an mengatakan, "Alaikum bidzikrillah." Nah, ini beda kisah ya. Kalau tadi bertemu Abu Bakar, kalau ini nasihat Umar sendiri. "Alaikum bidzikrillah fa innahu syifa wa iyyakum wa dzikrin nas fa innahu da." Ya, hendaknya kalian zikir kepada Allah karena itu obat. Dan jauhilah oleh kalian zikir manusia. Maksudnya apa? Menyebutkannya tentang manusia karena itu penyakit. Ya. Ingatlah Allah, itu adalah obat. Dan jauhilah daripada ingat manusia karena itu adalah penyakit. Ya, maksudnya sama sekalian ingat kepada Allah, zikir kepadanya itu adalah obat bagi kita. Tapi sebaliknya membicarakan tentang manusia, ya apalagi kekurangan mereka dan sebagainya, ya ini bisa jadi menjadi apa? Sebuah atau penyakit. Ya bahaya buat kita sendiri. Nah, pasal yang keempat, kalau tadi sahabat sekarang tabi'in ya. Pasal fi maja'ani tabi'in wa man ba'dahum fi hadzal bab ya. Riwayat-riwayat yang datang ya dari kalangan para tabi'in ya, generasi setelah sahabat dan setelah mereka tentang bab ini banyak sekali. Berkata Imam Qatadah rahimahullah, dzukira lana anna adzabal qabri thalathatu athlath. Ya, jadi disebutkan kepada kita, disampaikan kepada kita azab kubur itu ada 3 bagian. Thuluthun fil ghibah, sepertiga pada ghibah, sepertiga pada masalah buang air kecil, wa thuluthun fin namimah, sepertiga pada namimah. Ya, maksudnya 3 hal tersebut, perbuatan tadi jemaah sekalian, menjadi apa? Penyebab azab kubur. Ya, sampai-sampai dikatakan sepertiga ghibah, sepertiga apa? Tentang buang air kecil, sepertiga tentang namimah. Ya, ini bisa dilihat ya dalam kitab Az-Zawajir. Ya, ini insyaallah yang dimaksud Az-Zawajir an iktirafil kabair. Ya, jadi ada kitab kayak kitabnya Imam Zahabi, masalah dosa-dosa besar, tapi karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu namanya Az-Zawajir an iktirafil kabair. Itu juga bagus sekali ya. Kalau Imam Az-Zahabi kurang lebih 75, kalau di kitab Az-Zawajir itu ratusan ya dari dosa-dosa besar yang beliau sebutkan. Baik, waqata qala Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan ijma ya bahwasanya riba itu termasuk kabair ya, dosa-dosa besar. Ya, jadi dosa-dosa besar ya seperti zina, meminum minuman keras, ya sariqah, ya mencuri, wa qati'atir rahim, ya memutus tali silaturahim, ya termasuk juga uquq, ya durhaka kepada orang tua, ya seperti itu ya. Jadi termasuk dosa-dosa besar. Na'udzubillah minat tamadi fil batil ya. Kita berlindung kepada Allah daripada berketerusan di dalam kebatilan. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, ghibatul mar'i bima yakrahu ya. Jadi menghibah seseorang itu dengan apa yang dia tidak suka. Misalnya, nah ini diperinci oleh Imam Nawawi, fi badanihi, tentang badannya. Ya, kalau bahasa kita tentang fisiknya. Ya, orang itu begini ya, tanpa kebutuhan yang darurat ya. Hanya sekedar menyebutkan kejelekan dari fisiknya, ini termasuk ghibah. Yang kedua, dinihi, tentang agamanya. Membicarakan aibnya tentang agamanya. Ya. Au dunyahu, atau dunianya. Ya mungkin tentang dunianya itu sama sekali, misalnya membicarakan yang kekurangannya, ya dia nggak punya apa-apa dan seterusnya ya, dengan tujuan menjemputkan aibnya, ini nggak boleh. Au nafsihi, atau tentang dirinya. Au khalqihi, atau fisiknya, ya. Au khuluqihi, atau perangainya, atau hartanya. Au walidihi, atau ayahnya. Au waladihi, atau anaknya. Au zaujatihi, atau istrinya. Au khadimihi, atau pelayannya. Au thawbihi, atau pakaiannya. Au harakati, atau gerakannya.
au talaqatihi atau senyumnya, au abusihi atau cemberutnya, au ghairi dzalik atau lain-lainnya. Apa yang dia tidak suka jangan dibicarakan. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Berkata Imam Ibnu Hajar, lisanuka asaduka, ya. Jadi bahwasanya lisanmu itu adalah singamu. Ya, lisanmu adalah harimaumu. In atlaqtahu, kalau engkau lepas, farosaka, dia akan memangsamu. Coba kalau kita seumpama sama sekalian punya hewan, ya. Hewan itu cukup berbahaya, ya. Ya, seperti singa, ya. Lalu kita lepas, itu bisa jadi mangsa kita, farosaka. Wa in amsaktahu, kalau engkau tahan, harosaka, maka dia akan menjagamu. Ya, artinya lisan ini kalau dilepas, ya, apapun diucapkan dan sebagainya, khawatirnya bisa tergelincir. Tapi kalau kita menjaga, tidak mengucapkan kecuali yang baik dan seterusnya, insya Allah lisan menjaga kita. Ini sebagaimana dalam hadis, ya, dalam Arba'in Nawawiyah bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, ya, atau hendaknya dia diam. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Baik, ini dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ini ada kisah disebutkan ada satu kaum, ya, melewati satu rohib, ya, teman sekalian, di dalam sauma'atihi, dalam tempat ibadahnya. Lalu mereka tanya kepada rahib tadi, siapa nama anda? Maka rahib itu menjawab, Sajjan, ya, aku orang yang dipenjara, ya. Maka mereka tanya, loh kenapa? Maka rahib tadi mengatakan, asjunu lisani. Afan, saya ulangi, Sajjan itu semacam penjaga di penjara, gitu, ya. Sipir, ya, semacam sipir. Kenapa? Maka dia menjawab, asjunu lisani, aku memenjarakan lisanku. Aku memenjarakan lisanku. Maksudnya aku jaga lisanku, ya, la yaqirun nas, ya, supaya tidak apa? Ya, tidak terjatuh, ya, kepada pembicaraan yang tidak baik terhadap manusia. Ya, tidak yaqir itu wallahu alam bisawab, semacam menggali atau apa, ya, dari manusia. Ya, artinya supaya lisanku tidak tergelincir, gitu, ya. Aku memenjarakan lisanku, aku menjaga lisanku. Ya. Wa yurwa, dan diriwayatkan juga jamaah sekalian bahwasanya Ma'ruf, ya, Al-Karhi, ya, bahwasanya Ma'ruf Al-Karhi, ya, rahimahullah, kana idza ightaba ahad, ya, bahwasanya beliau idza ightaba ahadun indahu, kalau ada orang menghibah di sisi beliau kepada orang lain, soha alaihi, maka beliau berteriak nasihatnya dengan keras, dengan berteriak, dan beliau memberikan nasihat, udhkuril qutun wadhkuril hanud wadhkuril kafan, ya, ingatlah katun, ya, ingatlah kapas, ingatlah hanud, ingatlah kain kafan kalau engkau meninggal, wa wudi'na alaik, ya, dan itu semua diletakkan atasmu. Ya, maksudnya hati-hati kapan-kapan kamu meninggal, kapan-kapan kamu dikafani, hati-hati dari ucapanmu. Ya, ini dinukil, ya, dalam kitab Al-Hilyah, ya, Imam Ibnu Abi Nuaim Al-Asbahani. Fandur, maka perhatikanlah wahai saudaraku, ila hadzal arif, ya, kepada orang yang faham tersebut, alladzi khafa ala imanih, yang khawatir, ya, atas imannya, atas amalnya, an yakuna lilladzi ikhtaba, khawatirnya itu dialihkan kepada orang yang dia ghibahi. Ya, jadi bisa apa? Ditransfer, diberikan kepada orang yang dighibahi perbuatan baiknya. Ya, ini ada perkataan, ya, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, idza ra'aita ar-rajul yastaghilu bi'uyubi ghairi, kalau engkau lihat ada orang yang sibuk dengan aib saudaranya dan dia meninggalkan aib dirinya sendiri, maka ketahuilah bahwasanya dia itu telah mukirabihi, telah dibuat makar atasnya. Ya, dibuat makar atasnya artinya apa, jamaah sekalian? Dia orang yang tidak sadar, ya, dirinya tergelincir. Iya, bukannya dia apa? Malah beruntung, malah rugi. Iya, makin membicarakan apa? Aibnya orang banyak. Ini dinukil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam
Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala. Baik. Wa qala wallahi lil ghibah asra'u fasadan fi dinil 'abdi minal akilati fil jasad. Ya, dan beliau mengatakan demi Allah ghibah itu lebih cepat ya kerusakannya tentang agama seorang hamba daripada apa? Akilah fil jasad, ya, daripada sesuatu yang memakan dalam tubuh. Ya, mungkin ada racun atau ada apa yang berbahaya dalam tubuh kita. Ghibah itu lebih cepat ya merusak agama seseorang. Ya, fattaqillah ya Abdullah, maka bertakwalah kalian, bertakwalah engkau wahai hamba Allah, dan jauhilah ya khaslah al-dzamimah, ya perangai yang tidak baik ini, perbuatan yang buruk ini. Wahdhar ghibatal khalq, hati-hatilah daripada ghibah kepada orang lain. Wala taghtar biman mukira bihi wa huwa la yadri, jangan kau tertipu dengan orang yang dia itu dimakari atasnya dan dia tidak sadar. Ya, maksudnya jangan niru ya orang yang berbuat seperti itu. Ya, wala tuqsim hasanatika, jangan kau bagi. Saya ulangi, wala taqsim hasanatika, jangan kau bagi-bagi kebaikanmu pada fulan dan fulana, lalu engkau menjadi fakir di hari kiamat, enggak punya kebaikan. Ya, na'udzubillah minal khudlan wa dha'fil basirah. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada ketergelinciran, kehinaan, dan dari lemahnya basirah. Ya, kita lanjutkan ya satu halaman lagi. Wa 'adhamu ma yakunu khataran ghibati syuyukh wal ulama wa talabatil ilmi. Yang lebih parah lagi yaitu menghibah para syekh, para ulama, para penuntut ilmu. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Walau jara minhum ba'du al-akhta' fa innal kamala lillah subhanahu wa ta'ala wal isma lil anbiya. Meskipun terkadang terjadi pada sebagian mereka itu kesalahan, karena kesempurnaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-ismah ya kemaksuman itu hanya pada para nabi. Berkata Imam Ibnu Asakir rahimahullah, man ibtalahu Allah bi ghibatil ulama, barang siapa yang Allah uji seseorang dengan menghibah para ulama, ibtalahu bi mautil qalb, Allah akan uji hatinya dengan kematian hatinya tersebut. Ya, jadi siapa yang suka ghibah ulama, Allah akan menjadikan matinya hatinya. Na'udzubillah min mautil qalbi, kita berlindung kepada Allah dari matinya hati. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, fa dhahara anna al-ghibata hiya da'ul fa'al. Ya, jadi dari sini tampak ya bahwasanya ghibah itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, sangat fa'al ya, sangat aktif sekali. Wasum ya, dan juga racun alladzi fil alsun, yang mana di lisan itu lebih lezat daripada apa? Zullal ya, daripada air terjun. Ya, wa qad ja'alaha man utiya jawami al-kalim sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya adilu ghasbil mal ya, riba itu setara ya dengan apa? Ngerampas harta dan menghilangkan jiwa orang lain. Dalam sabda beliau yang pertama tadi, yakul muslim al muslim haramun damuhu wa maluhu wa itu, setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, terakhir di sini fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salah satu fatwa beliau ditanya, hal tajuzu al-ghibah li unasin muayyanin wa ma hukmu dzalik? Bolehkah menghibah kepada orang-orang tertentu dan apa hukumnya? Berilah kami fatwa dengan jawaban yang mabsut, yang terhampar ya, supaya apa? Diketahui hal tersebut oleh mereka yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka jawaban beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Asal perkataan dalam hal ini, masalah ini adalah untuk diketahui ghibah itu sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ghibah, yaitu dia dzikruka akhaka bima yakrah. Dia menyebutkan, yaitu penyebutanmu tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Lalu sahabat tanya, bagaimana kalau memang benar? Beliau menjawab, kalau memang benar engkau telah menghibahnya, kalau tidak engkau telah memberikan tuduhan palsu kepadanya. Maka di sini Nabi SAW menjelaskan antara perbedaan ghibah dengan buhtan, bahwasanya al-kadzib alaihi, kalau yang dibicarakan itu enggak benar berarti kebohongan,
tuduhan palsu atasnya. Fal kadhibu 'ala syakhsi haram, ya, jadi kebohongan atas seseorang haram semuanya, baik itu dia muslim atau kafir. Tetapi mengada-ada tentang orang yang beriman lebih berat. Faja'ala jihat at-tahrim, maka Nabi SAW menjadikan, ya, sisi haramnya itu keadaannya karena dia saudara seiman. Walidzalik taghlaw al-ghibah, ya, akan menjadi berat, ya, ghibah itu menjadi keras sesuai dengan apa keadaan orang mukmin tadi. Semakin yang dighibahi tadi lebih kuat imannya, lebih besar, maka menghibahinya lebih berat. Ya, ini dinukil dari kitab Majmu'atur Rasail wal Masail Biikhtisar. Ya, insyaallah demikian ya jemaah sekalian, kita cukupkan tentang masalah ghibah ini sampai di halaman ke-15 ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kemanfaatan kepada kita dan kita lebih hati-hati dalam masalah berbicara dengan lisan. Ya, kalau zaman sekarang tidak hanya bicara, ya, termasuk tulisan, ya. Tulisan itu kalau menurut penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala juga masuk perkataan. Ya, tulisan itu juga masuk apa? Perkataan. Nah, kita interaksi di medsos juga tulisan, ya. Kadang enggak bicara tapi nulis, ya. Atau apa, ini juga tetap hati-hati jemaah sekalian, ya, kaitan dengan ghibah dan juga namimah. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, in kunta shadiqan fansahu. Ya, kalau engkau memang benar apa yang engkau akan ghibahi tadi memang benar ada pada saudaramu, maka langsung saja nasihati. Ya, artinya jangan dighibah, nanti kamu yang kena dosa, mending dinasihati langsung. Kalau memang benar, datangi orangnya, sampaikannya dengan baik, ya, dengan ikhlas karena Allah tentang kekurangannya tadi supaya dia kembali. Karena kalau dibicarakan dia enggak dengar, dia juga enggak berubah. Paham ya? Kan dia enggak dengar. Kalau memang benar, datangi langsung, sampaikan apa adanya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, alhamdulillah, ya, telah tersampaikan, ya, kurang lebih, ya, setengah atau lebih, ya, daripada kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ulayyin, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Demikian insyaallah pertemuan kita. Barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi jamaah sekalian sebelum kita tutup. Untuk sementara kitab-kitab yang tipis dahulu, ya, untuk kita ngerujuknya ke kitab, tapi selesai, ya, dari pembahasan 1-2 kali pertemuan, ya, kemudian berganti kepada materi yang lainnya sebelum kita masuk kepada kitab yang lebih besar insyaallah taala, ya. Baik, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.